Di tengah dunia yang sedang pelik, dokter hewan ada untuk membantu di tengah krisis COVID-19. Dengan menjunjung asas One Health, seorang dokter hewan mendukung kapasitas diagnostik layanan kesehatan manusia lewat penelitian seputar virus COVID-19 dengan mendonasikan materi penting seperti alat pelindung diri dan juga ventilator serta menjadi sukarelawan di rumah sakit serta laboratorium jika memang human resource-nya berkurang. Lalu sejauh apa peran dokter hewan dalam COVID-19? Kita akan kupas bersama dalam program UB Talk Spesial Hari Besar Kedokteran Hewan Sedunia. Sahabat UB TV, senang sekali saya Khairunisa kembali hadir menyapa Anda dalam program UB Talk dari Brawijaya untuk Indonesia. Dan tentunya kami selalu menghadirkan beragam tema menarik untuk kita perbincangkan bersama untuk memperoleh informasi. Tema perbincangan hari ini spesial, yaitu merupakan World Veterinary Day 2021 dengan tema The Veterinarian Response to the COVID-19 Crisis. Bersama dengan 4 narasumber kita. Yang pertama yaitu Dokter Hewan Diki M. Dikman MPhil. Beliau selaku Kepala Loka Penelitian Sapi Potong Gras Pasuruan. Kemudian yang kedua Dokter Hewan Dedi Fahrudin Kurniawan. Beliau selaku Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jawa Timur 2. Kemudian yang ketiga Dokter Hewan Kresno Suharto MP. Beliau selaku Kepala Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari Malang. Dan juga yang keempat yaitu Dokter Hewan Dodik Prasetyo MVet. Beliau selaku dosen Fakultas Kedokteran Hewan UB. Langsung saja kita berbincang. Halo Bapak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tetap semangat. Oh iya. Ya, mantap. Nah, terkait tema dari World Veterinary Day ini, nampaknya akan setiap lembaga memiliki kegiatan atau pemaknaan yang berbeda. Kita mulai dulu dari Dokter Dedi nih ya, selaku Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia. Sekaligus dijelaskan dok, kenapa ada perhimpunan seperti ini? Apa sih fungsinya dan mengapa ada? Oke, jadi dokter hewan itu punya slogan namanya manusia meriga satwa sewaka. Artinya berkhidmat mengabdi pada kesejahteraan manusia melalui dunia hewan. Kita tidak bisa memungkiri kalau hewan itu ada di sekitar kita. Betul. Dan ada dampak positif maupun negatifnya dari hewan. Betul. Nah, dokter hewan itu dibutuhkan untuk memastikan bahwa hewan-hewan di sekitar kita itu aman untuk manusia. Ada hewan yang berfungsi untuk konsumsi, ada hewan yang berfungsi untuk sebagai bagian dari pet animals, hewan kesayangan yang memberi dampak psikologis pada manusia. Nah, kalau dokter hewan yang tugasnya itu di dunia ternak, maka tugasnya memastikan bahan pangan protein asal hewan itu aman untuk manusia. Nah, kalau dokter hewan itu bergerak di bidang pet animals, hewan kesayangan, maka tugasnya memastikan bahwa hewan ini juga aman untuk manusia. Nah, makanya ini semuanya karena ini profesi ya, sehingga memang wajib untuk dihimpun dalam sebuah organisasi untuk memastikan semua yang dilakukan dokter hewan ini sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh manusia. Kira-kira seperti itu. Jumlah dokter hewan sendiri tidak banyak. Di Indonesia tidak lebih dari 0,1% sebetulnya. Tetapi saya bisa memastikan peran keberadaan dokter hewan ini sangat signifikan untuk manusia. Tapi untuk perhimbunannya sendiri, apakah ada cabangnya di seluruh Indonesia? Oke. Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, kita menyebutnya PDHI, ini adalah satu-satunya organisasi dokter hewan di Indonesia. Jadi nggak ada PDHI Perjuangan, nggak ada. Tidak ada. Bahaya itu, Pak. Nah, kita punya cabang di seluruh provinsi. Ya, jadi kepengurusan itu ada beberapa jenjang. Ada namanya pengurus pusat, namanya PP PDHI, pengurus besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia di level ibu kota negara. Kemudian ada namanya koordinator wilayah, yang itu ada di level provinsi. Dan ada yang namanya Perhimpunan Pengurus Cabang. Nah, itu levelnya di kota kabupaten. Kebetulan kami ini ada di cabang Jawa Timur 2.
wilayah kerja kami dari mulai Kota Batu, Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo. Luar biasa. 7 kota kabupaten di wilayah kami. Nah, ini cabang Jawa Timur 2. Kebetulan yang kami hadir di sini adalah anggota pengurus dari Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia cabang Jawa Timur 2. Oh, seperti itu. Ya. Jadi semua yang memang berprofesi sebagai dokter hewan harus terhimpun dalam Otomatis. tersebut. Ya, wajib. Oh, Karena kami terikat dengan kode etik. Nah, setiap dokter hewan begitu dia lulus dari fakultas jadi dokter hewan terikat dengan kode etik apapun profesinya. Oke. Pengajar, praktisi, peneliti, apapun profesinya terikat dengan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia. Nah, ini menarik. Kemudian kegiatannya apa saja Pak yang dilakukan oleh PDHI? Oke, menarik. Jadi dokter hewan ini kan profesinya banyak ya, bervariasi ya. Beda-beda kan? Iya, ada yang ngurusi, ada yang jadi peneliti seperti dokter Diki ini ya. Kemudian ada yang memang melayani kebutuhan kesehatan masyarakat veteriner, memastikan keamanan pangan. Ada yang di kebun binatang, ada yang ngurusi konservasi satwa liar, ada yang memang pengajar. Jadi profesinya banyak dan hewannya juga yang dikelola oleh dokter hewan ini juga sangat bervariasi. Nah, sehingga kegiatan kami adalah memastikan bahwa yang pertama dokter hewan itu memiliki kapasitas sesuai dengan kompetensinya. Sehingga kami memiliki kegiatan untuk memastikan kegiatan-kegiatan yang meningkatkan kompetensi sebagai dokter hewan, sebagai profesi, apapun bidangnya. Nah, di dalam perhimpunan sendiri ada yang namanya organisasi non-teritorial. Jadi organisasi yang fokus spesifik per bidang. Misalnya ada dokter hewan yang minatnya di bidang persapian, maka di situ ada Ikatan Dokter Hewan Sapi Perah Indonesia. Nah, ada yang minatnya itu di bidang karantina perhewanan, maka di situ ada Ikatan Dokter Hewan Karantina. Ada yang fokusnya itu di pet animals, hewan kesayangan, maka ada namanya ADHP-HKI, Asosiasi Dokter Hewan Praktisi Hewan Kesayangan Indonesia. Ya, kegiatannya untuk memastikan. Namanya ada kesayangan. Betul. Jadi pertama itu ya, kami meningkatkan kompetensi dokter hewan. Yang kedua, otomatis melakukan advokasi terhadap keberadaan dokter hewan. Melakukan public relation, audiensi kemana-mana. Yang ketiga, kami melakukan edukasi pada masyarakat. Nah, ini penting. Edukasi pada masyarakat. Karena bagaimanapun keberadaan dokter hewan itu wajib diketahui masyarakat. Dan karena fungsinya signifikan begitu ya, otomatis ya. Dan yang keempat, kami otomatis akan menghimpun dokter hewan ini untuk memiliki korsa yang sama, untuk memiliki program yang sama dalam rangka manusia meriga satwa sewaka tadi. Gitu. Itu yang kami lakukan secara umum. Oke, baik. Ini kayaknya pasti berkaitan erat dengan para lulusan nih. Kalau kita nanya langsung dari bidang akademiknya, dari Dokter Dodi. Nah, gimana nih Dok? Dari lulusan FKUB ini apakah memang kurikulumnya juga membuat nanti prospek kerja dari para lulusan dokter hewan ini seperti yang dikatakan oleh Dokter Dikman tadi, macam-macam gitu. Ada yang memang jadi dokter, kemudian jadi peneliti dan sebagainya. Monggo. Oke, baik. Terima kasih. Jadi menyambung apa yang diutarakan oleh Dokter Dedi ya, bahwa harus kita sepakati ataupun kita ketahui secara bersama bahwa dokter hewan ini adalah profesi yang cukup menarik ya. Satu-satunya dokter yang setia hanya dokter hewan ya. Setia? Iya. Maksudnya setia ini gimana Pak? Dokter hewan tuh nggak mungkin selingkuh sama pasiennya. Bisa aja. Jadi itu yang harus kita sepakati itu. Jadi dokter hewan itu profesi yang unik karena pasien kita itu adalah makhluk yang tidak bisa ngomong. Iya. Terus berikutnya lagi diversifikasi jenis pasien, sangat banyak sekali hewan, mulai dari hewan akuatik, ya, hewan darat, gitu kan, burung, unggas dan sebagainya. Jadi jenisnya cukup banyak sehingga kami di Fakultas Kedokteran Hewan tentunya yang diajarkan di fakultas itu sangat kompleks. Dalam arti masih secara general, secara umum. Hampir semua hewan kita ajarkan di fakultas, mulai dari hewan kesayangan, hewan eksotik, hewan produktivitas, hewan ternak dan sebagainya, hewan akuatik, semua materi kurikulum itu kita bekalkan. Artinya dokter hewan yang kita cetak tidak hanya di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya, mungkin hampir seluruh fakultas kedokteran hewan yang di Indonesia itu masih role-nya masih sifatnya dokter hewan secara umum.
secara general, yang nantinya para dokter hewan itu tentunya di dalam proses pembelajarannya itu butuh waktu kurang lebih kalau S1 sekitar 8 semester. Kalau PPDH atau sama seperti profesi dokter ya, jadi kita dokter hewan juga disebut dokter ya, sama. Jadi kita juga ada namanya PPDH atau orang awam lebih mengenalnya dokter muda ya, sekitar 4 semester ya, seperti itu. Sehingga lulusan kami pun nantinya, untuk nantinya para alumni ini bisa diterima atau bisa bekerja, kami juga ada seperti dokter umum juga atau dokter gigi, ada namanya ujian kompetensi atau UKM PPDH atau yang kita sebut UKDHI, ujian kompetensi dokter hewan Indonesia. Jadi dengan UKDHI tersebut memastikan bahwa alumni kita, khususnya Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya ya, karena saya mengabdi di Brawijaya, kita setiap angkatan 100% selalu lulus. Itu yang hebat. Jadi kita nggak pernah lulusan fakultas kita ada yang kancret, itu nggak ada. Jadi semua setiap ujian kompetensi pasti lulus 100%. Jadi bisa dipastikan insya Allah alumni dari FKUB itu qualified gitu ya. Nanti setelah ujian itu baru akan masuk ke yang seperti Dr. Dedi bilang, bahwa kita akan terhimpun di dalam namanya organisasi profesi namanya PTHI. Nah, dan kita karena kita merupakan pekerjaan profesi, salah satunya kita terikat dengan namanya etik, bagaimana yang disampaikan Dr. Dedi, di bidang apapun. Etik terhadap profesi, etik terhadap bangsa dan negara, etik terhadap pasien, etik terhadap klien, etik terhadap sesama dokter hewan, semua diatur dalam kode etik. Jadi ini profesi yang sangat mulia menurut saya, dokter hewan ini ya. Jadi pahalanya banyak. Luar biasa. Ini semakin menarik nih, apalagi kalau dokter hewan berada di kelembagaan ini seperti apa, kita akan bahas di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di UB Talk dari Brawijaya untuk Indonesia. Ya, sahabat UB TV, kembali lagi dalam program UB Talk dari Brawijaya untuk Indonesia. Kita masih akan membahas bagaimana peran dokter hewan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi kita sudah berbincang mengenai bagaimana sih dalam sehari-hari ini dokter hewan berperan. Nah, sekarang kita kalau bertanya nih kepada Pak Dikman nih, selaku Kepala Loka Penelitian Sapi di Garis Pasuruan. Nah, ini bagaimana Pak? Ini juga profesi yang berbeda tentunya, melakukan sebuah penelitian. Apa sih yang dilakukan di sana? Terima kasih Mbak Lisa. Jadi kami di Loka Penelitian Sapi Potong itu di bawah Puslitbangna, di mana kami ini diamanai oleh Badan Litbang Kementerian Pertanian untuk melaksanakan penelitian, eksplorasi dan pemanfaatan plasma nutfah sapi potong, utamanya di sapi potong lokal. Jadi di Loka Penelitian Sapi Potong itu kami ada 3 bangsa besar sapi potong lokal, yaitu Peranaan Unggul atau lebih kita kenal PU, yang sekarang sudah kita lepaskan sebagai galur pogasi namanya, yaitu PU Grati hasil seleksi. Kemudian bangsa yang kedua itu sapi Bali, dan yang ketiga itu sapi Madura. Jadi dengan 3 bangsa besar ini kita lakukan eksplorasi, penelitian-penelitian yang harapannya nanti bisa meningkatkan kualitas genetik maupun fenotipik sapi potong lokal kita, sehingga dapat bersaing dengan sapi-sapi bos Eropa atau yang lebih dikenal dengan bos Taurus, ada Simmental maupun Limusin. Nah, itu yang akan menjadi target kami ke depan. Dan yang lebih penting lagi, kami sebagai dokter hewan, jadi di Loka Penelitian Sapi Potong itu ada 5 dokter hewan, lulusan dari beragam universitas juga. Kalau saya dari UNER kebetulan aja. Jadi peran utama kami sebagai dokter hewan di instansi kami yaitu memastikan bahwa materi penelitian atau sapi potong lokal yang kita pelihara itu selalu dalam kondisi yang sehat, aman, dan bisa digunakan sebagai materi penelitian. Nah, jadi memang khusus untuk melakukan penelitian ya Pak? Tidak melakukan pemotongan di sana? Oh bukan. Beda. Untuk pemotongan tupoksinya bukan di Loka Penelitian Sapi Potong. Jadi lebih ke upbreeding atau perbaikan genetik di tempat kami.
Oke, memang kalau saat ini masyarakat lebih banyak mengkonsumsi sapi dari mana sih Pak sampai harus dilakukan penelitian seperti itu? Iya. Jadi untuk kebutuhan daging sapi di Indonesia itu kan trennya selalu meningkat ya. Iya. Padahal populasi di Indonesia secara umum itu kita selalu kurang dari kebutuhan. Nah ini harapan kita pencukupan kebutuhan daging ini bisa dilakukan oleh seluruh peternak Indonesia tanpa mengimpor. Nah ini salah satunya dengan perbaikan mutu genetik sapi potong lokal kita. Jadi konsumsi daging sapi yang ada di lapangan atau di pasar itu beragam memang. Ada yang memang sudah silangan yang kita kenal dengan sapi limusin yang disilangkan dengan bermacam bangsa, baik sapi PO ataupun sapi yang lainnya, ataupun juga yang bangsa jenis limusin mental itu juga ada. Dan itu yang banyak beredar di pasaran, apalagi nanti mendekati Idul Kurban ya, itu pasti pasar-pasar mulai rame dengan ternak-ternak ini. Nah ini yang menjadi target kami untuk melakukan penelitian yang bisa menghasilkan bibit-bibit sapi potong lokal utamanya yang bisa dikonsumsi dalam kondisi yang aman. Nah ini peran dokter hewan sangat vital di sini. Ya, saya ingin melanjutkan korelasinya dengan Dr. Kresno. Beliau dari Kepala Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari Malang. Pak, apakah memang dalam sepak terjangnya juga ada korelasi dengan dari loka penelitian sapi potong atau memang berbeda kegiatan yang dilakukan di sana? Silahkan. Baik, saya dari Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari. Kalau diruntut keterkaitannya memang ada dengan yang tadi diinfokan Dr. Diki ya, jadi tapi tugas kami berbeda. Jadi Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari ini adalah salah satu unit pelaksana teknis di bawah Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian. Jadi kami sama kalau Pak Diki tadi dari Litbang itu penelitian dan pengembangan. Kalau kami dari Dirjen PKH, Peternakan dan Kesehatan Hewan. Jadi ini salah satu UPT yang memproduksi semen ya, tapi bukan semen Cibinong atau semen Gresik ya. semen artinya dari hasil pejantan yang mohon maaf hasil ejakulasi kemudian kita proses untuk bagaimana mengawini sapi ya. Tapi keterkaitan dengan tempatnya Pak Diki adalah beberapa sapi kita ini hasil riset dari tempatnya Pak Diki. Jadi yang kami pelihara, jadi tugas kami adalah meningkatkan populasi dan mutu genetik dari sapi-sapi yang ada di Indonesia, karena wilayah kami distribusinya seluruh Indonesia. Sama seperti Dr. Dedi tadi, Ketua PDI Cabang 3, bahwa di Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari ini cukup banyak dokter hewan. Jadi profesi dokter hewan luar biasa sekali. Ada yang memang tugasnya untuk memelihara sapi, ada tugasnya menampung semen ya, hasil ejakulasi, kemudian menguji laboratorium sampai nanti memasarkan. Jadi kami punya dokter hewan sekitar 13 sampai 14 orang dokter hewan, di mana profesinya beda-beda. Tadi betul sekali Dokter Dedi bahwa kita harus dihimpun dalam suatu himpunan ya. Gitu. Nah kembali ke tugas kami tupoksi, tugas kami adalah bagaimana meningkatkan populasi dengan cara inseminasi buatan. Jadi mungkin hal yang baru untuk teman-teman, jadi inseminasi buatan adalah kawin suntik ya. Kita bandingkan kalau sapi kawin secara normal itu satu ejakulasi hanya untuk satu betina. Tapi dengan teknologi kawin suntik ini atau inseminasi buatan, satu ejakulasi ya mohon maaf ya, itu diproses, itu bisa menjadi 400 sampai 500 dosis. Satu dosis bisa ngawini satu sapi. Sehingga bisa dibayangkan satu ejakulasi secara ekivalen kemungkinan bisa mengawini 500 betina. Ya. Itu kita proses kemudian menjadi namanya straw ya. Straw itu yang bisa kawin suntik ya. Sehingga
kami di Balai Besar ini memelihara pejantan, tidak ada betinanya. Walaupun pegawainya banyak betinanya. Ibu-ibu, ya dokter hewan kami 3/4 adalah betina, ya. Dokteran putri-putri ya. Hanya kepala balainya aja yang pejantan kan gitu ya. Nah di situ, jadi sehingga kalau dikaitkan dengan program pemerintah, apalagi dalam masa pandemi ini, di mana sektor pertanian itu sangat sangat kokoh, jadi tidak terpengaruh oleh pandemi, justru mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Perhubungan, pariwisata dan sebagainya cukup terdampak. Pertanian tidak begitu terdampak. Bahkan kita menjadi cukup tinggi untuk mensupport pangan, khususnya kalau di kita adalah pangan hewan. Ya. Sebagai contoh, Balai Besar kami sudah bisa membuntingi ya, data dari kami ya, membuntingi betina artinya sekitar mulai tahun 2008 ya sampai sekarang ini sekitar sudah menghasilkan kebuntingan, data kami adalah 16 juta. Indonesia 16 juta. Karena setro yang kami distribusikan seluruh Indonesia sekitar 41 juta. Wah. Ya, 2000 sampai saat ini. Kalau 41 juta kita bagi per kawin, tidak mungkin satu kawin suntik satu jadi, tapi 2 kali lah, paling 2 kali berarti bagi 2. Jadi 400 juta dibagi 2, 20 juta kasarannya, bodon-bodonan. Bunting, kemudian yang lahir 70% ya dokter ya, nanti koreksi ya. Pak yang pintar di akademisi ini ya, 70% dari yang bunting itu lahir. Berarti kalau 20 juta ekivalen, kalau 70% berarti sekitar 16 juta. Jadi kami berkontribusi Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari hingga saat ini bisa menghasilkan 16 juta tersebar di Indonesia. Itu peranan kami. Jadi peranan kami salah satunya adalah meningkatkan populasi dan mutu genetik bersama teman-teman peneliti untuk menghasilkan pejantan-pejantan. Kemudian di kementerian kami, Kementerian Pertanian memiliki program yang untuk mendukung kami program COVID ya, bukan mendukung dampak dari COVID supaya tidak berdampak pada masyarakat. Namanya program Sikomandan ya. Sapi kerbau komoditas andalan. Ini kami coba intensif, sapi itu kita kawini terus. Ya. Nah, tugasnya nanti sama dokter Dedi yang di lapangan ini. Jadi sapi harus kawin suntik karena itu salah satu cara untuk menekan populasi. Kalau kita sekarang impor sudah agak dikurangi, tapi populasinya segitu karena kalau satu pejantan hanya 1 kali kawin, kalau dengan IB satu pejantan bisa ngawini dengan 400 sampai 500 sapi. Tentu saja dengan teknologi. Ya, orang-orang yang untuk mengawini suntik itu dilatih kami bersama teman WDAI untuk nanti disertifikasi. Ya beliau-beliau ini mensertifikasi. Sama, jadi peternak inseminator kita sertifikasi untuk supaya dia layak. Jadi salah satu peranan kami. Jadi peranan kami di sini para dokter ini saling kait-mengkait. Pak Dokter Dedi ini menyiapkan SDM-nya, calon-calon dokter, walaupun kami bukan alumni Brawijaya semua nih ya. Karena ini senior semua ya. Alumni mana? Jenengan? Saya Erlangga. Ini IPB Bogor. IPB. UNER. Saya Gajah Mada. Saya doang yang UB. lebih senior lagi ya. Artinya berbagian, tapi di situ kita mengkait. Pak Dedi yang menghimpun, kemudian Mas Diki, Dokter Diki yang meneliti. Nah, saya yang menggunakan. Jadi betul sekali tadi dikatakan Dokter Dedi, Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Jatim II, bahwa profesi dokter hewan sangat unik sekali. Dan harus dihimpun, kalau tidak dihimpun nanti menjadi bermasalah di masyarakat ya. Ada yang senang unggas, senang sapi betina, sapi macam-macam lah ya. Dan perlu diketahui dokter hewan lebih pintar daripada dokter manusia kan gitu ya. Wah, ini menarik nih Pak. Apalagi sekarang dalam masa COVID-19 ya. Pasien datang, nggak ditanya, langsung disuntik, cus gitu. Manusia ditanya, Mbak Diki sakit apa, pusing? Iya, ditanya dulu. Tanya dulu. Nah, dokternya tinggal nyocoki dengan resepnya. Kalau kami enggak, ya. Satu pasien periksa saja, suntik. Suntik, nggak pakai nanya. Ini sudah. Demikian sekilas mengenai keberadaan Balai Besar
inseminasi buatan di dalam mendukung program pemerintah khususnya swasembada daging dan susu dikaitkan dengan ketahanan pangan di dalam masa pandemi ini. Oke, baik. Wah, ini semakin menarik pemirsa. Kita melihat bagaimana peran dokter hewan. Dan tadi sempat ada pembahasan tentang COVID-19 juga. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di UB Talk dari Brawijaya untuk Indonesia. Ya sahabat UB TV, kembali lagi bersama kami dalam program UB Talk dari Brawijaya untuk Indonesia. Pada segmen sebelumnya kita telah membahas mengenai bagaimana peran dokter hewan dalam masyarakat. Nah, kalau sekarang dalam kondisi pandemi, apakah hewan juga terpengaruh oleh COVID-19 dan bagaimana peran dokter hewan? Silakan Dokter Debbie. Oke, baik, terima kasih Mbak Nisa. Pada saat pemerintah mengumumkan tentang pandemi COVID-19 ini, tentu saja semua organisasi profesi langsung bergerak. Ya, langsung melakukan berbagai konsolidasi, tidak terkecuali dokter hewan. Kekhawatiran pertama kali pada waktu itu adalah apakah hewan itu menularkan COVID-19? Nah, saya juga penasaran Pak. Kan begitu ya? Ya. Nah, kita melakukan berbagai macam data, kemudian diskusi, karena dokter hewan itu tidak bisa menginstruksikan pasiennya untuk melakukan protokol kesehatan. Iya dong Pak, gimana? Tidak bisa. Kita tidak bisa menyuruh misalnya saya kehidupan sehari-hari dengan sapi. Minta sapi pakai masker nggak mungkin. Gitu loh. Apalagi pakai face shield. Gitu ya, tidak mungkin. Nah, sehingga itu kekhawatiran kita pertama kali. Sehingga kita banyak melakukan eksplorasi karena dulu kabarnya COVID-19 ditularkan dari hewan. Ya. Nah, faktanya kalau untuk hewan ternak, sapi yang paling banyak berhubungan dengan dokter hewan, faktanya sapi ini tidak menularkan COVID-19. Ya. Kemudian yang berikutnya barangkali teman-teman yang berhubungan dengan unggas, ataukah yang berhubungan dengan satwa liar, atau yang berhubungan dengan hewan kesayangan. Nah, karena dokter hewan ini kan berinteraksinya langsung ya dengan hewan itu langsung, dan kita tidak bisa menghalangi hubungan seperti ini. Dan informasinya yang kita simpulkan pada waktu itu, akhirnya kita menyimpulkan hewan kesayangan sendiri juga tidak menularkan COVID-19. Tetapi kita tetap saja waspada, karena kan namanya virus bisa bermutasi dan segala macam ya. Nah, sehingga ada beberapa kegiatan yang kami lakukan pada waktu itu. Yang pertama otomatis research ya. Kita mencari data dari berbagai pakar, kebetulan ternyata yang berkontribusi banyak terhadap virus COVID-19 ini dokter hewan. Bahkan sekarang ini ada satu lembaga yang dipimpin oleh seorang dokter hewan yang dipercaya untuk memproduksi vaksin merah putih. Bahkan juru bicara tim Satgas COVID-19 sekarang adalah seorang dokter hewan. Dokter hewan, iya. Begitu ya. Jadi ini signifikan. Nah, yang kita lakukan berikutnya adalah edukasi otomatis. Kita menyampaikan ke masyarakat, terutama ke anggota kami sendiri, untuk supaya tidak terlalu khawatir berlebihan terhadap COVID-19 ini dengan dunia praktisi kami. Tentu saja kami mempublikasikan tentang protokolnya bagaimana, membatasi interaksi, kalau bisa kalau bisa tidak perlu ketemu langsung juga bisa gitu. Yang ketiga, kami melakukan bakti sosial. Kebetulan kami memiliki anggota yang aktivitasnya itu di bidang farmasi. Ya, jadi anggota-anggota kami yang bergabung dengan perusahaan-perusahaan obat kami hubungi untuk kami mintakan bantuan program desinfeksi di berbagai tempat. Kebetulan kami bekerja sama dengan pemerintah daerah di Kabupaten Malang atau di tempat-tempat yang lain untuk bisa melakukan bakti sosial kaitannya dengan mencegah penyebaran virus seperti ini. Bukan hanya COVID-19 ya, tapi virus secara umum yang memang dokter hewan itu sebetulnya resikonya tinggi. Resikonya tinggi karena kita berhadapan dengan berbagai macam jenis makhluk hidup yang kita sama sekali tidak bisa 100% menggaransi keamanan. Dan disinilah justru peran pentingnya dokter hewan, Mbak. Dokter hewan itu kan dia memastikan ini, misalnya Mbak Nisa makan daging. Nah, itu. Bagaimana Mbak Nisa memastikan bahwa daging itu aman buat Mbak Nisa? Nah, dokter hewan yang punya tugas di situ.
Kami punya teman-teman dokter hewan yang saya berterima kasih buat dokter hewan, teman-teman yang beraktivitas di rumah potong hewan, yang kerjanya itu nokturnal. Balik Kerjanya gitu. malam untuk memastikan proses pemotongan sapi menghasilkan daging yang akan dikonsumsi besok paginya itu aman buat manusia. Kita melakukan berbagai research dan macam-macam. Unggas juga sama. Ayam yang menjadi konsumsi daging terbesar di kita, juga kita punya sangat banyak teman-teman yang beraktivitas di dunia perunggasan yang memastikan bahwa tidak ada penyakit zoonosis yang bisa ditularkan dari hewan ke manusia, itu jangan sampai ada di protein hewani yang dikonsumsi oleh manusia. Apalagi kan sekarang ini masyarakat kita berubah nih ya. Dulunya masyarakat karbohidrat, Iya. yang kalau makan asal kenyang. Sekarang masyarakatnya berubah jadi masyarakat protein. Kalau bisa 4 sehat 5 sempurna. Ada dagingnya, ada ayamnya, ada telurnya. Nah, dokter hewan ditugaskan untuk memastikan supaya semua protein hewani itu aman ketika dikonsumsi manusia. Jadi kegiatan kaitannya dengan COVID-19 kita gencarkan sampai sekarang. ya. Bahkan ketika kita melakukan berbagai pertemuan itu, kita memilih untuk online. Kalau bisa online, kita lakukan online. Yang tidak bisa dilakukan online itu adalah pemeriksaan hewan. Wah, Karena gimana dokter Pak? hewan bukan dukun. Di video call gitu nanti. Tidak bisa, dokter hewan bukan dukun. Dokter hewan tidak bisa hanya lihat foto, kemudian menerawang, oh ini sakitnya ini. Nggak bisa. Begitu ya. Iya, Kira-kira iya. seperti itu ya. Oke, baik, siap. Oke. Terkait online tadi, sekarang ke Dokter Dodi. Ini kalau mahasiswa masih belajar online ya Pak sekarang? Baik, akan coba saya jelaskan, uraikan. Jadi sejauh ini sebagaimana ketika Indonesia itu dideklar sedang terjadi pandemi ya, otomatis hampir saya rasa hampir semua fakultas pasti melakukan kegiatan pembelajaran secara daring. Iya. Sehingga itu ada sisi positif juga ada sisi negatif ya. Secara positif akhirnya kita jadi harus melek teknologi. Contohlah saya ya, saya Betul. dulu masih awam dengan namanya pembelajaran jarak jauh dan sebagainya. Akhirnya kita menjadi terbiasa ya, menjadi terbiasa memang keadaan yang harus kita tidak bisa menolak keadaan, tapi kita harus bisa mensikapi keadaan ya. Itu secara kalau secara positif kita ngambilnya sisi itu. Untuk peran kami sejauh ini untuk Fakultas Kedokteran Hewan selama masa pandemi ya, jadi kami sebagai masyarakat kampus juga berkontribusi terhadap bagaimana mensikapi keadaan ini ya. Itu kalau tadi dari sisi sistem pengajaran masih bersifat daring ya, yang mungkin nantinya sesuai dengan Rektor Universitas Brawijaya kemungkinan nanti akan ada blended learning di bulan Juli, kemungkinan ada blended learning di mana 75% kita masih daring, 25%-nya akan luring, gitu kan, itu secara segi pengajaran. Tapi kalau dari sisi kontribusi kami kepada masyarakat, kemarin Fakultas Kedokteran Hewan merayakan ulang tahun 2008, 2020 berarti 12 ya? 12 tahun. 12 tahun. Iya, iya. 12 tahun di tahun 2020 kami mengadakan bakti sosial di lingkungan terdekat dari kami. Kampus kami berada di Kalisongo, Dau. Kami mengadakan juga bakti sosial dengan pembagian 1000 masker dan pojok-pojok cuci tangan menggunakan tembikar sehingga rasa khas Indonesianya ada, tetapi protokol COVID-nya juga dapat gitu ya. Jadi kami bekerja sama dengan Pak Siswanto, kebetulan kepala desanya ya di lingkungan sekitar. Jadi kami berusaha berkontribusi bagaimana meminimalisir dengan pembagian masker, dengan pembagian pojok cuci tangan ya, dan juga kami memberikan bantuan-bantuan sembako untuk masyarakat terdampak di lingkungan sekitar kampus itu kalau dari segi kami terhadap masyarakat. Dan kami di Fakultas Kedokteran Hewan juga memiliki layanan umum. Layanan umum terhadap seperti Dokter Dedi bilang tadi ya, dokter hewan itu bukan dukun ya, jadi nggak bisa kirim gambar, kirim foto, sakitnya apa, obatnya apa, itu yang terkadang itu dilematis ya. Kadang-kadang kita juga mungkin semua praktisi saya rasa ngalamin itu ya, karena pertemanan, perkenalan kadang dikirim gambar, obatnya apa ya gitu. Nah sehingga kami pun walaupun pada suasana pandemi COVID-19, kami juga berpraktek di Rumah Sakit Hewan Pendidikan Universitas Brawijaya. Jadi Brawijaya ini punya rumah sakit hewan. Di mana Pak? Itu tempatnya di Dieng. Oh, terbuka untuk masyarakat umum? Terbuka untuk masyarakat umum. Kami juga tetap melakukan pelayanan. Namun di dalam pelayanan kami menyesuaikan keadaan sama. Karena kita sedang masa pandemi, jadi mulai pintu masuk kita kasih shower desinfeksi. Di admin kita kasih sekat, pembatasan
klien yang datang, kalau dokter hewan tuh pemilik namanya klien ya, itu wajib bermasker, kita cek suhu. Jadi protokoler itu tetap kita kerjakan sehingga layanan tetap jalan, protokoler juga tetap kita lakukan karena memang keadaannya memang seperti ini. Jadi kurang lebih di kami aktivitasnya selama pandemi corona seperti itu. Dan ini juga salah satu bentuk aktivitas kami ya, dengan berkolaborasi dengan beberapa di instansi yang lain, dengan PDI Jatim 2 bagaimana tetap mengedukasi masyarakat ya. Salah satunya lewat acara talkshow seperti ini juga. Oke, Pak, menarik. Tadi kan memang dokter hewan nggak bisa jadi dukun gitu ya, tapi kan mahasiswanya juga belajarnya secara luring. Nah, kayak gini gimana Pak? Ketika harus sertifikasi menjadi dokter dan sebagainya, apakah ada pengecualian, boleh lah ya masuk kampus untuk praktek kayak gitu? Ini, jadi di dalam kami memberikan kurikulum, tentu semua ada stepnya ya. Tidak ujuk-ujuk semester 1 langsung diajari diagnosa klinik ya. Oh, siap. Ya, jadi semua ada stepnya, sehingga tentunya kami di fakultas sudah mengukur bagaimana setiap semester itu ketercapaian akan tercapai. Jadi ada di kami istilahnya sekarang sesuai dengan kurikulum Merdeka Belajar ya, kita kasih base project. Contoh misalnya di mata kuliah saya tentang nutrisi ya, saya tentang nutrisi hewan. Salah satu base project yang kami lakukan karena nggak bisa praktikum di kampus ya, ini masih semester bawah sih nutrisi ini ya, masih semester 4-5an, masih semester bawah, itu kita bikin base project bagaimana mengamati perilaku hewan makan, bagaimana mengamati bahan-bahan pakan yang ada di sekitar, menganalisa seperti itu. Bagaimana cara feeding, cara kasih makan hewan yang benar. Jadi walaupun situasi daring, output capaian untuk praktikum tetap dikerjakan, cuma bedanya dikerjakan di rumah masing-masing. Sehingga seperti itu. Nah, untuk yang koas, yang mahasiswa koas yang sudah levelnya dokter muda, nanti di kami akan ada namanya CPD Live. Jadi selama kegiatan praktik-praktik selama masa pandemi memang dibuat online, tapi nanti insya Allah ketika sudah tiba mungkin setelah blended learning ya, itu akan kita adakan CPD Live. Jadi full dibuat beberapa minggu full praktikum sebagai pengganti yang harusnya terbagi ya, teori praktikum karena depannya teori doang, praktikumnya ditaruh di belakang. Jadi itu salah satu bentuk usaha kami sebagai lembaga pendidikan ya, lembaga pendidikan untuk memastikan bahwa kompetensi yang akan diperoleh oleh para alumni kami akan tetap memenuhi standar. Karena nanti pun walaupun situasi pandemi corona, kami tetap harus mengikuti ujian UKMPPD, UKDHI, ujian kompetensi dokter hewan Indonesia. Jadi nggak ada dispensasi ya, corona nggak ada ujian, nggak mungkin. Jadi tetap ada, tapi itu salah satu bagian usaha kami untuk memastikan lulusan kami tetap memenuhi syarat. Gitu. Oke, wah luar biasa ini ya. Nanti kita lihat apakah ada korelasinya juga nih para mahasiswa yang melakukan penelitian, apa juga datang ke loka penelitian sapi potong atau juga ke balai inseminasi buatan. Nanti kita tanya di segmen berikutnya, jangan kemana-mana, tetap di UB Talk dari Brawijaya untuk Indonesia. Ya, berkaitan dengan World Veterinary Day 2021 dengan temanya The Veterinary Response to the COVID-19 Crisis. Nah, ini setiap lembaga pasti akan melakukan kegiatan yang berbeda-beda. Kita tanya dulu kepada Dr. Dikman, selaku Kepala Loka Penelitian Sapi Potong. Ini apa saja dok yang diadakan di sana? Ya, terima kasih Mbak Nisa. Jadi kami di bawah Badan Litbang Kementerian Pertanian memang selalu melaksanakan instruksi dari atas dalam kaitannya dengan Hari Kesehatan Hewan Dunia. Kami dokter hewan yang berlima ini di Loka Penelitian Sapi Potong dengan ternak yang hampir 1.000 ekor yang sudah kita lakukan, yaitu selalu memantapkan kondisi kesehatan hewan dan selalu melakukan pengobatan untuk ternak-ternak yang mengalami gangguan kesehatan. Dan seperti yang disampaikan oleh Dr. Dedi tadi, bahwa secara kesehatan alhamdulillah belum ada tanda-tanda bahwa penularan dari ternak ataupun dari hewan ke manusia karena COVID inilah ini yang selalu kita jaga. Mungkin itu yang dari Loka Penelitian Sapi Potong dalam kaitannya Hari Kesehatan Hewan Dunia.
Oke, baik. Selanjutnya saya mau ke Dokter Kresno. Nah, kalau yang dilakukan di Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari, bagaimana Pak terkait WFD ini? Baik, jadi dari Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari dalam mendukung program sama seperti Dokter Diki tadi, bahwa kami mengikuti jalur komando dari atas. Tapi tentunya kalau dikaitkan dengan Hari Kedokteran Hewan Sedunia ini sangat erat sekali, bahwa begitu peranan dokter hewan sangat signifikan di dalam satu, menyiapkan ketersediaan pangan yang cukup, ya. Khususnya kami adalah protein hewani. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan produktivitas. Nah, inilah peranan para dokter hewan ini sangat luar biasa sekali. Sehingga dengan adanya pencanangan Hari Kedokteran Hewan Sedunia ini membuat motivasi kami masing-masing dokter hewan di institusi masing-masing ini menjadi suatu gairah tersendiri. Ya. Ini saya terima kasih sekali pada Dokter Dedi ini selalu menggaungkan, karena kami di institusi pemerintah ini agak terlena dengan tugas sehari-hari, sehingga kami sering di dalam grup itu, bahwa ini ada Hari World Veterinary Day, ayo seperti apa. Nah, salah satu dukungan kami adalah para dokter hewan ini selalu beraktivitas sesuai dengan tugasnya masing-masing. Sebagai contoh, untuk Kementerian Pertanian secara luas ya, ada peranan dokter hewan yang sangat luar biasa sekali. Rekan kolega kami sudah menciptakan, salah satunya adalah eukaliptus. Jadi mungkin Pak Dokter Diki memakai ini ya, eukaliptus Pak Diki. Jadi ini adalah salah satu pencegah corona ya secara aerobon. Ya, jadi itu minyak kayu putih. Itu penelitiannya bukan dari dokter orang, tapi dokter hewan kita. Dokter hewan. Dan ini sudah digaungkan oleh Presiden Jokowi, dipakai, kita punya situ roll on, kita pakai. Nah ini dulu sempat dibully ya sama masyarakat ya, tapi sekarang sudah bekerja sama dengan Kimia Farma, bekerja sama dengan kita buat masalah. Nah artinya apa? Hari Kedokteran Sedunia ini memang perlu dimunculkan terus Pak Dokter Dedi. Betapa perannya dokter hewan itu sangat luar biasa dengan berbagai profesi di tempat kerjanya masing-masing. Ya. Kami harus bertanggung jawab pada kesiapan pangan khususnya protein hewani dalam sapi dan sebagainya. Mas Diki dalam hal ini adalah risetnya. Kemudian masih Dokter Dedi tadi dalam hal SDM-nya. Nah, Dokter Dedi menghimpunnya. Jadi memang perlu motor, Pak. Penggeraknya. Kalau nggak ada penggerak kami itu ya terlena masing-masing. Saya kira itu sementara waktu. Oke, baik. Baik, langsung ke Dokter Dodi. Nah, ini kalau di FKHUB sendiri, apa kegiatan yang berkaitan dengan WVD? Baik, di Fakultas Kedokteran Hewan tentunya kami sebagai lembaga pendidikan ya, maka baik dari sisi mahasiswa, sisi kegiatan dosen, kami sangat mensupport atau juga berpartisipasi secara aktif dalam perayaan World Veterinary Day ini, khususnya kerjasama dengan PDI Jatim 2. Kami baru saja menyelenggarakan dari pihak kemahasiswaan, alhamdulillah dibantu dokter analis juga sebagai WD3, kita menyelenggarakan seminar nasional. Itu bertepatan pas tanggal 24, jadi kita juga melakukan selebrasi. Itu kita kerjakan secara online. Tanggal 24 juga kami menyelenggarakan seminar juga atau continuing professional development yang kami berikan untuk seluruh dokter hewan di Indonesia secara gratis kerjasama dengan PDI Jatim 2. Kami menyelenggarakan kegiatan itu, jadi semangat WVD ini cukup menggema di kami ya, sehingga kami berpartisipasi aktif dan sekedar pesan ya, jadi sebagaimana kita ketahui Brawijaya ini tren peminatan mahasiswa semakin tinggi ya, apalagi tren untuk peminatan menjadi mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya. Meskipun kami baru berdiri dari tahun 2008, tetapi kami siap untuk adik-adik yang lulusan SMA ya, jika hendak ingin menjadi dokter hewan, silakan, kami dengan pintu terbuka untuk bergabung dengan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya. Saya rasa itu. Oke, baik, terima kasih. Ya, terakhir dari Dokter Dedi, ini bagaimana dari Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, kegiatan seperti apa yang dilakukan terkait dengan Dedi ini? Baik, terima kasih. Jadi selebrasi, peringatan, apapun namanya, itu pada dasarnya adalah untuk reminder. Ya, mengingatkan kita semuanya tentang sesuatu. Ya, mengingatkan untuk kami sendiri sebagai dokter hewan bahwa kita ini dokter hewan, gitu ya. Kita mengingatkan kepada para stakeholders. Makanya PDHI ini punya fungsi dan insya Allah itu yang terus kita gaungkan untuk kolaborasi.
untuk bekerja sama dengan semua stakeholders, baik itu instansi, kami mengirimkan kampanye otomatis ya, karena reminder itu kan juga akan harus dilakukan dengan model kampanye. Kita menyampaikan ke masyarakat, ini Dokter Hewan, bahwa Dokter Hewan itu ada di sekitar Anda, dan Dokter Hewan itu silakan dimanfaatkan, begitu. Kemudian kami mengingatkan untuk teman-teman atau semua instansi sebagai usernya Dokter Hewan, bahwa Dokter Hewan itu membutuhkan space untuk bisa berperan signifikan sesuai dengan kompetensinya. Dan kami juga melakukan kampanye ke masyarakat dalam bentuk bakti sosial. Kebetulan kami bekerja sama dengan instansi penyedia protein hewani, karena dunianya hewan ya, untuk berkontribusi terhadap masyarakat di tengah COVID-19, terutama saat ini kan beberapa waktu yang lalu Kabupaten Malang itu terdapat gempa. Nah, sehingga kami menghubungi banyak stakeholders, tolong bantu kami karena kami ingin membantu masyarakat di daerah terdampak gempa. Hari Minggu ini kami akan datang ke Kabupaten Malang untuk menyalurkan 1.000 paket susu, 1.000 paket telur, 1.000 paket macam-macam protein hewani semuanya yang akan kami berikan ke masyarakat terdampak gempa nanti hari Minggu. Beberapa hari yang lalu, hari Senin kemarin kami juga sudah melakukannya di Probolinggo, kami juga sudah melakukannya di Pasuruan, dan mudah-mudahan ini semuanya menjadi reminder, ingatan buat kita bahwa manusia meriga satwa sewaka, manusia kami berkhidmat untuk kesejahteraan manusia melalui dunia hewan. Jadi kontribusi terhadap kemanusiaan itu, veterinary for humanity itu bisa kita lakukan juga meskipun kita tidak secara langsung berhadapan dengan dunia kemanusiaan, tetapi secara signifikan kami bisa mengatakan bahwa dokter hewan adalah salah satu profesi di antara berbagai macam profesi yang lain yang pengaruhnya, kontribusinya pada dunia kemanusiaan ini sangat signifikan. Itu saja yang kami bisa sampaikan nih. Mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi buat kita semuanya nih. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semuanya. Siap, amin. Ini masih ada pertanyaan request ternyata. Jadi pemirsa ini juga pengen tahu, kalau tadi ada dari Kepala Lokap Penelitian Sapi Potong dan juga Kepala Balai Besar Inseminasi Buatan, bagi masyarakat atau mungkin mahasiswa yang ingin melakukan penelitian, saya ke Dokter Dikman dulu. Gimana cara mengaksesnya? Letaknya di mana? Kemudian mungkin bisa dilihat di sosial media mana gitu. Dan bagaimana, apa ada persyaratannya kah Pak untuk melakukan penelitian di sana? Silahkan. Jadi gini, untuk kegiatan penelitian atau riset kerjasama atau kegiatan penelitian yang dianggarkan sendiri di luar kami, di luar Lokap Penelitian Sapi Potong itu memang sudah berjalan dan sedang berjalan. Itu termasuk dari UB. Dari UB itu utamanya dari Fakultas Peternakan itu sudah pernah melakukan penelitian baik yang S1 maupun yang pasca sarjana S2. Nah, di sana juga ada dari universitas lain. Itu kita ada dari mahasiswa UNSUD itu juga pernah, dan beragam universitas yang lain yang kaitannya dengan ternak sapi utamanya. Tapi yang paling banyak memang UB. Yang sering baik non penelitian seperti PKL ataupun magang, baik dari Fakultas Peternakan maupun dari Fakultas Kedokteran Hewan. Nah, selain itu juga ada dari UNER tersendiri juga ada, kemudian dari IPB juga pernah Fakultas Kedokteran Hewannya, kemudian dari UGM juga pernah. Banyak ya Pak ya. Kemudian untuk lembaga riset yang lain yang di luar kampus atau di luar universitas, kita juga ada kegiatan penelitian PRN. Jadi prioritas riset nasional itu merupakan kerjasama lembaga penelitian, salah satunya dengan Lokap Penelitian Sapi Potong. Nah, nanti kalaupun ada peneliti atau mahasiswa baik dari Universitas Brawijaya atau yang lain, kalau mau melakukan penelitian di Lokap Penelitian Sapi Potong bisa langsung kontak dengan kami. Kami ada websitenya juga. Di website tinggal ketik Lokap Penelitian Sapi Potong. Nah, nanti ada websitenya, dari situ ada kontak person. Kalau mau komunikasi langsung bisa datang di kami, jadi monggo untuk melihat atau berkoordinasi langsung dengan tim kami yang ada di Lokap Penelitian Sapi Potong berada di Pasuruan. Siap, terima kasih informasinya Pak. Kemudian dari Balai Inseminasi Buatan, bagaimana Pak prosedurnya? Baik, singkat saja, silahkan. Untuk Balai Inseminasi Buatan hampir sama dengan dari Pak Lolit Grati, bahwa kami juga melakukan satu pelayanan. Apalagi balai besar kami ini adalah BLU, sama dengan Brawijaya. Badan
dan layanan umum. Jadi kami harus mencari uang. Dan kami dibayar dari diri kami sendiri. Ya. Kami hanya digaji, pemerintah itu gaji pokok kami. Yang tunjangan-tunjangan lainnya sama seperti ini kami harus berjuang sendiri. Ya, sehingga pelayanan menjadi salah satu utama unggulan kita. Jadi kita kerjasama dengan perguruan tinggi untuk riset, magang dan sebagainya. Hanya di tempat kami ada tarifnya. Yang gratis itu yang magang sama PKL. Tapi kalau riset S1, S2, S3 ada tarifnya karena itu memanfaatkan fasilitas yang kami punya. Seperti itu. Kemudian untuk mengakses keberadaan balai kami sangat mudah sekali. Klik saja BBB Singosari itu akan muncul. Baik di Instagram maupun YouTube maupun apalagi Facebook. Banyak sekali. Jadi kami silakan aja nanti Bapak Ibu sekalian, saudara semuanya mengunjungi di situ profil dari balai kami. Oke, baik. Wah, ini semoga informasi ini membantu bagi masyarakat ataupun mahasiswa yang ingin melakukan penelitian, bisa cari di Google lah, langsung aja ketik di sana website teratas, bisa hubungi kontak person yang ada di sana. Pun bagi masyarakat yang punya hewan kesayangan yang sakit dan sebagainya, bisa menuju ke rumah sakit hewan pendidikan UB juga. Nah, luar biasa. Dan juga tadi yang disampaikan oleh Dokter Dedi terkait apa saja yang dilakukan oleh para perhimpunan dokter Indonesia ini juga menjadi sebuah ikhtiar yang semoga memang benar-benar membekas kepada masyarakat, kemudian berdampak juga kepada kita semua dalam kondisi pandemi ini. Kita saling gotong royong untuk memberikan suatu hal yang bermanfaat. Seperti itu. Terima kasih banyak untuk para dokter yang hadir hari ini, kepada Dokter Dikman, kemudian Dokter Diki, Dokter Kresno, dan Dokter Dodi. Terima kasih banyak atas sharingnya hari ini, luar biasa. Semoga kita bisa jumpa lagi Pak di lain kesempatan. Amin. Terima kasih juga kepada Perhimpunan Dokter Indonesia dan juga Rumah Sakit Hewan Pendidikan UB. Saya Khairunisa beserta seluruh kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.